Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Artikasari dengan NIM 44412301591. Di sini saya akan menjawab bagaimana caranya menyelesaikan masalah pada regresi linear sederhana menggunakan SPS. Sebelumnya, regresi linear sederhana ini merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk meneliti hubungan antara dua variabel, yaitu regresi linear sederhana ini berfungsi untuk menguji sejauh mana variabel independen mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen. Nah, persamaan umumnya biasanya ditulis dengan Y sama dengan A plus BX, di mana A ini merupakan konstanta, B merupakan koefisien dari variabel, Y merupakan variabel dependen, dan X merupakan variabel independen. Selanjutnya di sini terdapat kasus di mana terdapat seorang mahasiswa yang akan meneliti apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada suatu toko roti ABC. Nah, dalam kasus ini kita mengambil 12 sampel. Langsung saja kita coba untuk menggunakan SPSS-nya. Di sini setelah kalian buka SPSS-nya, kalian copy data yang kalian miliki. Lalu pada data view, kalian taruh data kalian. Selanjutnya kalian pindah ke variabel view. Di sini pada kolom name kalian ubah. Lalu untuk desimal kalian juga ubah menjadi 0. Lalu pada label kalian berikan label untuk X1 tadi itu kualitas produk. Dan untuk Y-nya itu keputusan pembelian. Lalu pada kolom measure kalian ubah menjadi scale. Setelah sudah, kalian pindah ke data view, lalu kalian ke analyze, lalu ke regression, lalu ke linear. Nah, di sini kalian masukkan kualitas produk atau X1 ini ke independen dan keputusan pembeli atau Y ke dependen. Setelah sudah, kalian klik yang kolom statistik. Di sini kalian checklist yang Darwin-Watson, lalu continue. Setelah itu kalian ke plots. Di sini kalian pindahkan sheet untuk Y dan spread untuk X. Lalu jangan lupa kalian checklist yang normal probability plot, continue, dan OK. Nah, di sini akan keluar hasilnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan interpretasinya, di mana pada variabel remove ini didapatkan bahwa tidak ada variabel yang dikeluarkan. Lalu untuk model summary-nya itu nilai R yang kita dapatkan itu 0,138, di mana memiliki arti terdapat hubungan positif yang sangat lemah antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Lalu untuk R square-nya kita memperoleh nilai sebesar 0,019 atau 1,9%. Artinya variabel X mempengaruhi Y sebesar 1,9% saja, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Lalu untuk adjusted R square-nya ini kita memperoleh nilai sebesar minus 0,079, yang berarti model regresi ini tidak bisa menjelaskan variabel dependen dengan baik. Lalu untuk standar error-nya kita dapat nilai sebesar 5,249, yang artinya kesalahan dalam memprediksi kepuasan pembeli ini sebesar 5,249. Lalu untuk
koefisiennya itu kita dapat nilai koefisien B-nya itu kita dapat nilai untuk konstannya ini kita dapat nilai sebesar 53,250. Nah, ini tuh merupakan nilai rata-rata dari keputusan pelanggan ketika kualitas produk adalah 0. Lalu untuk kualitas produknya kita mendapat nilai 0,103, di mana setiap peningkatan 1 unit dalam kualitas produk akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0,103. Untuk standar errornya ini kita di kualitas produknya mendapat nilai sebesar 0,233. Nah, standar kesalahan dari koefisien kualitas produk ini menunjukkan seberapa jauh nilai rata-rata dari data sampel menyimpang dari garis regresi. Untuk koefisien standarisasi atau betanya ini kita dapat nilai 0,138 yang menunjukkan perubahan rata-rata dalam keputusan pelanggan untuk 1 unit perubahan dalam kualitas produk. Lalu ada statistik T, di mana kita mendapat nilai sebesar 0,442. Nilai T statistik ini digunakan untuk menguji signifikansi koefisien kualitas produk. Dan untuk nilai signya itu kita dapat dinilai 0,668 yang menunjukkan probabilitas bahwa koefisien yang diperoleh adalah 0. Nah, nilai p-value ini lebih besar dari nilai alfa, yang menunjukkan bahwa kualitas produk tidak signifikan dalam memprediksi keputusan pelanggan. Nah, dari persamaan yang kita dapat ini, persamaan di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta dapat diartikan jika kualitas produk atau X sama dengan 0, maka keputusan pembelian diperoleh sebesar 53,25. Selanjutnya, harga B bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan kualitas produk sebesar 1, maka tingkat keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,10. Nah, berdasarkan hasil output di atas, diketahui bahwa nilai T hitung itu 2,872, sementara T tabel itu sebesar 1,796. Yang berarti T tabel ini lebih kecil dari T hitung. Sementara nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,668, berarti nilai signifikansi ini juga lebih besar dari nilai alfa yang bernilai 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.